Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Anda kembali menyaksikan Produk TVRI Bengkulu masih dengan tema yang sama terkait dengan tantangan dan juga peluang UMKM. Masih bersama dengan Mbak Meli dan juga Pak Garda dari PLT Kepala Dinas Koperasi dan juga UKM Kota Bengkulu. Pak Garda, mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat di rumah karena ada juga beberapa orang yang masih ragu-ragu nih ya untuk merintis usaha, apalagi mungkin anak-anak kuliah ya sekarangnya sudah mulai banyak, tapi dengan modal yang sedikit, apakah bisa seperti itu merintis usaha dengan modal yang tidak terlalu besar? Ya. Jadi sekarang ini kan dengan era digital, katanya semuanya dilakukan dengan teknologi. Jadi yang disampaikan tadi bahwasanya ya kita selaku pemerintah itu menghimbau, mengajak. Jadi ini kan merupakan kreativitas. Jadi kita menumbuh kembangkan kreativitas walaupun dengan modal yang disampaikan Mbak Meli tadi kan. Jadi untuk merintis awal, mungkin dia lebih ke membuat seperti toko online-nya kan sekarang ada. Makanya UMKM digital kan konsepnya begitu. Kita ada toko online, tapi sebelum itu terkait izinnya kita buat terlebih dahulu kan, itu baik nomor usaha dan lain-lainnya. Jadi memang dirintis apa sih yang mau di ini, apa yang kekinian di sini yang mau. Karena kan kalau dengan konsep digitalisasi tadi UMKM, kita nggak perlu mungkin paling tidak penghematan biaya sewa tempatnya. Itu bisa dilakukan di rumah. Penjualannya juga, kalaupun kita nggak ada kendaraan, kita bisa kerjasama dengan Grab dan Maxim. Tapi lebih ide itu dikeluarkan, dicari inovasi. Oh kami anak muda misalkan kuliner makanan yang seperti ini, terus kuliner yang minum seperti ini. Mungkin kalaupun belum ada terkait modal mungkin untuk tempat dan untuk seperti lokasi, mungkin di rumah tapi kita penyajian misalnya kita ambil contoh yang di kuliner kan, tapi dia sehat, dia bersih, packing yang rapi, terus mungkin di toko online-nya baik melalui website dan apa-apa itu melalui medsos, nah itu yang digencarkan. Jadi jangan takut kalau ada kemauan, insya Allah. Insya Allah bisa ya. Dan juga nanti biasanya kan untuk keberlanjutannya kalau memang sudah ada itu kan, makanya tadi pendampingan program dari pemerintah bisa itu pelatihan nanti, bisa itu bantuan peralatan ataupun nanti dari sisi perbankan mungkin sisi pembiayaan yang bisa kita bantu di situ. Baik. Tapi sejauh ini dari Dinas Koperasi sendiri dari segi apa saja Bapak ini membantu para UMKM ini? Jadi beberapa tahun kemarin juga memang pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi memang itu kan fungsinya adalah lebih ke pembinaan, pemberian pelatihan untuk legalitas usahanya, terus pendampingan. Memang kita ada memberikan beberapa pelatihan, baik itu pelatihan keterampilan. Nah kemarin ada juga terbaru di 2023 itu dengan Kementerian Koperasi itu digitalisasi terkait pemasarannya seperti apa. Dan ke depan kami juga akan menyasar itu mungkin melalui pendataan yang kita lakukan lagi, mungkin kita evaluasi. Oh lebih dengan 44.000 yang sangat banyak ini kan kita perlu lihat, oh ini untuk yang kuliner ini sih yang memang ada progresnya baik dari produksinya, baik dari antusias masyarakat untuk seperti itu, dan apakah ini bisa kita lakukan pendampingan secara nyata, secara konkret. Jadi oh ini pelatihannya ini, terus pelatihan tentang digitalisasi untuk marketnya, ini untuk yang laporan keuangannya. Jadi memang walaupun seperti jumlahnya tidak terlalu banyak yang kita ambil, tapi memang itu yang menjadi ikon-ikon yang memang untuk menjadi seperti penarik yang UMKM lain untuk memang lebih fokus ke situ. Jadi sekali melangkah fokus, ya inovasi, seluruh pemikiran harus dicurahkan di situ. Jadi pemerintah juga bisa backup di situnya. Benar. Mbak Meli, mungkin boleh juga nih ya di-spill sedikit. Ini modal awalnya ketika mulai usaha itu berapa nih Mbak Meli? Itu kisaran masih 5-10 juta Mbak. 5-10 juta. Iya. Besar juga ya. Bagi anak-anak mahasiswa nih termasuk yang besar. Karena kan juga. Semuanya permodalan dihitung semua kan Mbak ya. Nah, dari
alat yang dipakai gitu kan, semuanya dihitung. Iya, tapi kalau di tahun-tahun pertama itu sudah balik modal atau bagaimana? Alhamdulillah sudah balik modal, Sudah balik Mbak. modal. Karena cocok di lidah ya, cita rasanya mungkin seperti itu, Mbak. Tapi kalau menurut Mbak Meli sendiri apa sih poin utama yang bisa menarik perhatian pelanggan biar tetap belanja sama kita gitu? Oh, mungkin dengan cara kita mempromosikannya. Mm-mm. Biar dia berlangganan kan, dengan cara mempromosikannya, terus juga dengan loyalitas dengan pelanggan gitu, ramah tamah gitu kan. Biasanya orang itu mau membeli, dia lihat dulu kan bagaimana personal pelayanannya kita, pelayanan kita, bagaimana kita melayaninya dengan baik gitu kan. Jadi nanti dari hati turun ke pembelian gitu. Benar. Iya. Ya berarti selain dari packagingnya ya, dari cara kita melayani juga itu juga diperhatikan sama masyarakat. Betul. Begitu kan. Tapi sejauh ini tidak ada komplain ya dari pelanggan ya Mbak ya? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak komplain. ada. Nah ini kan sudah bertahun-tahun ya Mbak ya sebagai pelaku usaha, dari 2015 itu bukan umur yang pendek juga gitu kan. Pasti udah lama juga berpengalaman di bidang usaha. Ini apa saja tantangan yang sudah dihadapi sejauh ini nih Mbak Meli? Iya, untuk tantangan kalau sekarang tuh di dalam era sekarang ya Mbak ya, sudah kita sama-sama ketahui kalau pasaran sekarang sudah makin meningkat bahan bakunya. Oh, Jadi harga, semakin ini semakin naik. Jadi kita yang pelaku usaha bingung gitu kan. Baru mau ini naik gitu. Jadi di bahan baku Mbak, bahan baku sama pendistribusian. Itu pendistribusian karena kan kita memakai ojek online ya Mbak ya. Nah itu juga sesuai dengan jarak tempuh. Jadi kalau jarak tempuh kita jauh dari pelanggan, otomatis ongkos kirim yang sedikit memberatkan ya? memberatkan pelanggan gitu. Di ongkos kirim gitu Pak. Oke, berarti Jarak dari tempuh, distribusi ya. iya distribusi. Oh begitu ya. Sama bahan baku tadi Mbak. bakunya. Bahan baku betul-betul ya Pak ya. Ini juga struggle nih ya bagi para pelaku UMKM atau khususnya ini bagi pelaku UMKM yang makanan gitu ya Pak. Makanan betul. Pasti sangat-sangat terasa. Baik, kita Sangat jeda terasa. sejenak, nanti kita bahas lagi dengan tema kita tantangan dan juga peluang UMKM. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.